Menggambar kali ini menyenangkan teman-teman, karena di sini cuacanya lagi dingin, lagi musim hujan. Lagi di luar rumah ini sementara hujan teman-teman. Nah, untuk itu kalau misalnya hujan-hujan itu kita enaknya minum apaan ya teman-teman? Ya mungkin enaknya minum teh hangat atau kopi hangat ya. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya menggambar cangkir dengan minumannya ya teman-teman. Ada berisi minuman, nanti teman-teman bisa menebak kira-kira minumannya itu apakah teh atau kopi atau minuman yang lainnya. Nah, saya sementara menggambar cangkirnya teman-teman. Nah, di bawah dekat cangkir itu ada daun-daun sebagai garnish atau penghias ya teman-teman. Nah, ini mulai digambarkan minumannya di cangkirnya, kemudian saya menggambar gagang atau pegangan telinga cangkir. Orang biasa istilahkan telinganya ya, telinga cangkir, atau ini pegangannya ya teman-teman kalau kita minum cangkir. Meskipun saya kadang-kadang minum cangkir, kapan ya kita minum cangkir yang dipakai minum ya teman-teman cangkirnya. Nah, kemudian ini piring cangkirnya ya, alas cangkir atau piring cangkir ya, kurang mengerti alat-alat dapur ya teman-teman, nama-namanya. Nah, untuk menggambar ini saya menggunakan pensil 6B. Jadi saya menggunakan pensil 6B untuk menggambar, kemudian saya menggunakan penghapus untuk menghapus kesalahan jika ada kesalahan saat menggaris atau membuat dalam menggambar. Bagus ya kalau menggambar teman, kalau misalnya ada kesalahan tinggal dihapus pakai penghapus. Kalau dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari kita berbuat salah kepada orang lain, tidak bisa dihapus ya pakai penghapus. Ya begitulah. Sekarang saya menggambar lemon ini teman-teman, jeruk, lemon atau jeruk. Nah, saya menggambar daunnya ya, daunnya kecil-kecil saja ya. Selanjutnya saya menggambar pocinya. Poci ini tempat menaruh minumannya sebelum dituang ke cangkir teman-teman ya. Misalnya kita membuat teh, kita taruh dulu di poci, baru kita tuang ke cangkirnya. Saat menggambar poci dan cangkir itu kita harus memperhatikan proporsinya teman-teman ya. Kemudian kita juga harus mengomposisikannya dengan baik. Nah, kenapa harus diperhatikan proporsinya? Ya hati-hati saja saat menggambar, karena proporsinya itu di mana-mana itu cangkir pasti biasanya sih teman-temannya, yang saya lihat selama ini itu cangkir lebih kecil dibanding poci. Pocinya lebih besar. Jangan sampai kita menggambar cangkirnya lebih besar dibanding poci. Nah, karena ya itulah yang disebut proporsi atau perbandingan satu objek dengan objek yang lainnya, atau perbandingan bagian-bagian objek itu sendiri dengan bagian objek itu. Misalnya ini pocinya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan benda lain ya, dibandingkan dengan jeruk atau lemon ini, kemudian dibandingkan dengan cangkir. Tapi kalau proporsi pada poci itu sendiri bisa dibandingkan dengan bagian-bagian poci itu sendiri. Misalnya perbandingan tutup poci dengan badan poci, atau dengan pegangan poci. Jangan sampai tutupnya itu kebesaran atau terlalu kecil, karena nanti proporsinya tidak bagus. Justru itu harus disesuaikan proporsinya. Kemudian sekarang saya mulai mengarsir pada bagian bawah poci teman-teman.
dekat lemon dan cangkirnya, alas cangkirnya. Nah, ini efeknya sederhana saja, jadi kayak arsiran sederhana untuk bagian bawahnya. Jadi kalau kita kadang-kadang tidak memberikan arsiran, itu kesannya bendanya terbang ya teman-teman. Jadi kita memberikan arsiran di bagian bawah. Oh ya, gambar ini arsirannya sederhana saya buat cuma di bagian bawah, belum mengarsir pada bagian bendanya karena ini saya peruntukkan untuk anak kelas, ini bisa untuk kelas 6 SD ya teman-teman, bisa juga kelas 5 atau kelas 4 SD. Kalau misalnya sudah SMP itu sudah bisa belajar juga cara mengarsir bagian bendanya ya. Nah, ini diperkenalkan mengarsir bayangan benda yang jatuh ke lantai atau pada permukaan benda, pada permukaan tempat benda itu berpijak kayak orang jalan saja ya teman-teman. Nah, ya seperti ini ya. Jadi saya kembali menjelaskan alat dan bahan yang saya pakai ini, pakai buku gambar ukuran A3, kemudian pensil 6B, ini saya pakai pensil Staedtler 6B, kemudian penghapus ya. Nah, sekarang ini kayak saya membuat asap-asap dari minumannya. Jika teman-teman lihat ini di poci itu seperti kayak ada tali-tali dan gantungannya, itu kita sudah bisa menebak ya kalau ini minumannya adalah teh. Jadi teh hangat di musim hujan itu enak sekali ya teman-teman, bisa menghangatkan tubuh kita, sekaligus teh itu bisa membantu mengurangi kolesterol ya, tapi jangan ditambah gula terlalu banyak ya teman-teman. Kalau saya biasa minum tehnya tidak pakai gula, malah enak ya kalau hangat-hangat, kayak yang terasa itu tehnya. Kalau misalnya terlalu banyak gulanya ya terasa gula, manis sekali. Kemudian untuk memperhalus arsirannya atau membuat bayangannya ini, saya menggunakan juga cotton buds teman-teman. Teman-teman yang suka bersihkan telinga pasti tahu cotton buds. Tapi saya sarankan kalau mau bersihkan telinga ya ke dokter THD ya teman-teman. Jangan kayak istri saya sering pakai cotton buds sendiri. Bahaya, nanti tertinggal di telinga.